Ya baik Bapak Ibu persekutuan warga laki-laki sektor Surakarta di Barat Tuhan, selamat sore dan shalom. Shalom. Kita boleh berdiri agar ibadah kita di sore hari yang berdarah. Untuk kita mengundang Tuan Sebono untuk melayani ibadah di sore ini. Kepada Bapak kami mempersilakan. Baik Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Shalom. Arahkanlah hati kita dan pandangan kita kepada Tuhan dan kita mulai akan ibadah di sore hari ini. Sebelum itu saya menjemput Bapak-bapak dan Ibu berdiri. Kita menyanyi lagu Mars laki-laki gereja Protestan Maluku. Laki-laki gereja Protestan Maluku, selaku sumber daya umat gereja, sebagai satu wadah fungsional gerejawi, menata pembangunan tubuh Kristus, pelayanan laki-laki GPM, berbentuk persekutuan satu keluarga Allah, menghimpun mempersatukan laki-laki GPM, beritakan Injil kerajaan Allah. Ayo maju laki-laki GPM, tingkatkan ketahanan iman, sosioekonomi, ketahanan ilmiah, wujudkan keutuhan gereja berwawasan oikumenis demi keutuhan ciptaan Tuhan. Ayo maju laki-laki GPM, berperan bina anak-anak, membina keluarga bahagia dan sejahtera, jadi garam dan terang dunia, suatu batu hidup dalam konteks catur panggilan gereja. Segala kemuliaan bagi Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah Bapa. Segala puji dan syukur bagi Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan orang percaya. Segala hati merasakan kehadiran Roh Kudus yang menyertai gereja sepanjang zaman. Terpujilah Roh Kudus. Dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah wadah laki-laki gereja Protestan Maluku sektor Surakarta dilaksanakan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Damai sejahtera Allah menyertai saudara kita. Bapak-bapak dipersilakan duduk kembali. Kita cari dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Kidung Jemaat nomor 392 pada ayat yang pertama. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman itu pelita yang menerangi jalan kita, jalan yang semakin hari penuh liku-liku dan rumit. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di sore hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Amsal 23 ayat 10 hingga berakhir pada ayat yang ke-11. Sebelum itu kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dalam bentuk lagu. Nyanyian GPM nomor 65. Bapa, siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Oh, Bapa, sucikanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, penerang langkahku dalam susah dan senang. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. Amin. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Bapak-bapak dan ibu yang diberkati Tuhan, tema bulanan menjaga alam sebagai rumah bersama. Tema mingguan, tanah sumber hidup, bukan sumber konflik. Mengawali refleksi ini, saya mencoba mengajukan satu studi khusus kisah nyata tentang kenyataan hidup yang katong alami. Suatu ketika terdengar keributan dari belakang rumah kami karena ingin tahu ada masalah apa yang menyebabkan keributan. Istri saya bergegas ke belakang rumah. Ternyata ada pertengkaran antara seorang ibu bernama Salo dengan seorang bapak bernama Loki, tetangga di sebelah rumahnya. Pertengkaran mereka itu terkait batas tanah. Ibu Salo ini membuat teras rumah telah melewati batas tanah miliknya hingga mengambil 1 meter tanah milik Bapak Pengki.
merasa dirugikan, Bapak Putri kemudian menegur tindakan Ibu Salo. Tetapi Ibu Salo tidak menerima dan berkata akan melaporkan perkara ini ke kantor polisi. Karena menurut beliau teras ini tidak mengganggu jalannya masuk ke rumah Bapak Putri. Pertengkaran menjadi lebih besar ketika istri Bapak Luki turut campur. Jangan terlalu baringin dengan orang putanan, teriak istri Bapak Putri kepada Ibu Salo. Akhirnya mereka semua harus menghadap di kantor polisi. Menyelesaikan persoalan ini karena tidak ada yang mau mengalah dan merasa salah. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal sendiri berisikan kata-kata bijaksana dari Salomo. Kata bijaksana berasal dari kata dasar bijak, yaitu suatu cerminan sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu yang ia lihat berdasarkan apa yang ada di pikirannya secara tepat dalam situasi-situasi dan kondisi seperti apapun, bersifat objektif serta mampu mengambil makna atau pelajaran penting dari apa yang dilakukannya. Pengertian ini terlihat pada kata-kata Salomo yang berisikan hal-hal bijaksana. Teks Amsal 23 ayat 10 hingga berakhir pada ayat 11 berisikan kata-kata bijaksana yang mengajak umat Tuhan untuk merawat alam dengan cara tidak memindahkan batas tanah milik orang lain. Bagaimana Salomo memindahkan batas tanah dan memasuki batas ladang anak-anak yatim tidak hanya membuat masalah antara sesama manusia, tetapi juga masalah dengan Tuhan. Hal ini dikarenakan tanah dan ladang merupakan alam ciptaan Tuhan, sehingga jika ada masalah yang berkaitan dengan alam semesta, maka hal itu menjadi urusan Tuhan. Tuhan pasti campur tangan dengan masalah tanah atau ladang, dan campur tangan Tuhan adalah membela perkara orang-orang yang dirugikan atas pemindahan batas tanah dan penyerobotan terhadap ladang milik anak-anak yatim. Kata-kata bijaksana Salomo di bacaan ini sejati bertujuan agar alam ciptaan Tuhan ini terawat demi keberlanjutan hidup manusia dan seluruh ciptaan. Kata-kata bijaksana Salomo ini didasari atas keyakinannya bahwa Allah tidak mau alam ini menjadi tidak terawat dengan baik. Ulah manusia yang dengan sesuka hati memindahkan batas tanah dan memasuki ladang atau kebun milik orang lain. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, apalagi tanah milik anak yatim, yakni orang yang tidak berdaya, adalah tindakan yang tidak benar. Melalui kata-kata bijaksana Salomo ini ada pesan untuk umat Tuhan, yaitu hendaknya selalu bertindak bijaksana dengan mengendalikan keinginan. Jangan mengingini sesuatu yang bukan milik kita dan tahu merawat alam demi keberlangsungan hidup. Kasus di atas hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menciptakan suasana hidup dengan sesama dalam keadaan hidup rukun dan damai. Jangan merampas hak milik orang lain
apalagi tukang pencuri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hendaknya selalu bertindak bijaksana dengan mengendalikan keinginan kita. Jangan mengingini sesuatu yang bukan milik kita dan tahu merawat alam demi keberlangsungan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari persekutuan warga ini dan keluarga penerus kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami imani melalui putra-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami di petang ini, kami datang bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu, karena atas pimpinan dan penghantaran-Mu bagi kami boleh ada sampai saat ini dengan damai dan selamat. Walaupun memang kami ada dalam berbagai tantangan hidup kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa tantangan hidup itu tidak akan membatasi kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan lewat kebaktian wadah pelayanan laki-laki yang kami laksanakan di dalam kehidupan keluarga yang Bapa dalam kerajaan surga. Namun sebelumnya kami sadari bahwa kami adalah umat-Mu yang berdosa, umat-Mu yang tidak taat akan perintah-Mu ya Tuhan. Namun oleh karena kasih setia, kami selalu dijaga dan dipelihara sampai saat dan detik ini. Ya Tuhan yang Allah kami berdoa bagi kami semua yang ada sebagai wadah pelayanan di jemaat ini ya Tuhan. Tuhan tahu dan kenal kami masing-masing, dari keluarga yang pertama di unit 1 Solar Gratius sampai keluarga yang terakhir di unit 2 Solar Gratius. Semua laki-laki yang ada di sektor ini Tuhan tahu dan kenal kami dengan nama, dengan pribadi kami, dengan tugas dan peran dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa bagi kami semua. Biarlah Tuhan memberkati kami, jaga dan lindungi kami. Jauhkan daripada kami segala susah, celaka, malapetaka, penyakitan, sampai kepada maut daripada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menghitung hari-hari hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mensyukuri kasih dan setia bagi seluruh hidup kami. Bapa di surga, kami adalah Bapa Tuhan yang punya tugas dan tanggung jawab yang berat. Tugas di mana kami harus menafkahi seluruh keluarga dengan segala profesi kami, dengan semua latar belakang pekerjaan kami. Kami bekerja sebagai petani, sebagai, dan karena itu Tuhan memberkati semua tanaman kami. Kami yang bekerja sebagai nelayan di laut, Tuhan memberkati semua usaha penangkap ikan yang kami lakukan setiap waktu. Kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, kami sebagai para pensiunan, kami sebagai orang-orang yang Tuhan utus kami di jalan-jalan sebagai orang-orang yang mengemudi motor maupun kendaraan roda 4.
Tuhan memberkati semua pencaharian kami, baik sebagai kami yang bekerja sebagai guru, sebagai tenaga medis, sebagai apapun ya Tuhan. Tuhan tahu dan kenal semua pribadi tugas dan kewajiban kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi semua istri kami yang selalu ada bersama dengan kami, selalu hidup bersama dengan kami. Tuhan berkatilah mereka dengan semua kebutuhan hidup mereka, pekerjaan mereka, status apapun yang mereka sandang. Biarlah Tuhan memberkati, supaya akhirnya mereka menjadi ibu rumah tangga yang selalu melayani dengan sukacita ya Tuhan. Hindarkan pula daripada mereka segala tantangan, hambatan, penyakitan sampai kepada maut dan hidup mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi semua anak kami, cucu-cucu kami yang ada dekat dengan kami maupun yang jauh, anak cucu kami yang ada dalam kandungan. Tuhan memberkati agar pada waktunya mereka bisa dilahirkan dengan tangan Tuhan. Anak cucu kami yang masih kecil, yang masih menyusui, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak cucu kami yang sudah bersekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, Tuhan memberkati mereka dalam seluruh studi mereka. Saat-saat ini mereka telah mengakhiri 1 tahun pelajaran dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, jika di antara anak-anak kami ada yang berhasil, biarlah Tuhan memberkati mereka dengan keberhasilan mereka. Ada yang pindah kelas, ada yang lulus dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan seluruh tugas dan peran maupun studi mereka ya Tuhan. Bapa di surga, anak cucu kami yang ada di rantau-rantau orang, yang kini sementara kuliah, yang kini sementara mencari perguruan tinggi untuk mereka bisa memasukinya. Biarlah Tuhan melangkah bersama dengan mereka, supaya akhirnya mereka boleh sukses dari studi mereka di bangku kuliah mereka. Disitulah nama Tuhan dimuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, bagi anak kami yang sementara ini mengikuti tes entah tes TNI, Polri, tes pegawai negeri maupun tes apapun itu, biarlah Tuhan melangkah bersama mereka, supaya cita-cita dan masa depan mereka dapat mereka jalani, mereka sukses, nama Tuhan dimuliakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang dan berdoa bagi seluruh kehidupan kami yang ada di wadah ini Tuhan. Bapa di surga, dalam kebaktian ini kami bersekutu bersama dengan keluarga kami, keluarga Bapak Yusuf dan Ibu serta anak-anak. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini hari ini bersama. Tuhan tahu dan kenal akan keluarga ini apa Tuhan ini. Bapak Yusuf yang Tuhan, biarlah Tuhan memberkati akan Bapak kasih di atas tempat tidur, di atas tempat pembaringan, di mana hamba-Mu ini menderita sakit yang sudah dia jalani beberapa waktu ya Tuhan. Bapa di surga, kami sebagai manusia, kami tidak mampu bisa menyembuhkan penyakit. Kami hanya berserah kepada Tuhan, sebab kami punya keyakinan iman bahwa Tuhan adalah dokter, Tuhan adalah tabib yang mampu untuk bisa menyembuhkan semua jenis penyakit apapun. Itu keyakinan iman kami Tuhan. Karena itu kepadamu kami serahkan kepada Tuhan. Kami
kami yakin dan kami percaya bahwa penyakit yang tidak mustahil bagi kami, tapi bukan mustahil bagi Tuhan. Karena itu kami tetap berdoa. Kami minta penguatan iman bagi Bapak Musi. Kami minta kesabaran bagi hamba-Mu. Kami minta Roh Kudus bertakhta dalam kehidupannya. Biarlah kasih Tuhan menuntun hamba-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Memberkati setiap makanan dan minuman, obat-obatan yang dipakai, supaya melalui semuanya hamba-Mu bisa memperoleh kesembuhan. Ini keyakinan kami. Kami yakin bahwa jika kami meminta, pasti Tuhan yang ada. Jika kami mengetuk pintu pasti terbuka bagi kami. Itulah keyakinan kami Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah keluarga ini. Tumpangkanlah tangan-Mu di atas Bapak Musi, agar Bapak kekasih hamba ini bisa pulih dari penyakit yang ia derita. Bapa dalam kerajaan surga, segala upaya apapun yang sudah mereka lakukan Tuhan, biarlah Tuhan sertai, agar semuanya bisa sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi Ibu Kekasih yang selalu dan senantiasa memberi penguatan, pelayanan bagi Bapak Musi. Biarlah Ibu Kekasih selalu ada dengan damai dan selamat. Berikanlah Ibu Kekasih kami kekuatan dan kemampuan untuk ada dalam seluruh kehidupannya. Ia boleh ada sebagai istri yang melayani, sebagai mama untuk anak-anak, tapi dalam tugas keseharian ia sebagai seorang perawat, sebagai seorang bidan yang sangat menolong banyak orang. Karena itu Tuhan berkatilah tangan-tangan Kekasih, agar dengan tangan-tangannya ia akan mampu memberi penguatan, memberikan jaminan hidup bagi orang-orang yang membutuhkan akan pengobatan dari Ibu Kekasih. Biarlah Tuhan jaga Ibu Kekasih supaya kehidupan yang bersih, loyalitasnya dengan pimpinan, dengan teman-teman perawat dan teman-teman bidan, biarlah Tuhan memberkati mereka sehingga kehidupan mereka selalu ada. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi anak-anak yang dekat maupun yang jauh. Tuhan memberkati anak-anak ini dalam kehidupan keseharian. Mereka sementara menjalani hidup hari-hari mereka, Tuhan. Ada yang ingin sementara mengikuti pendidikan. Tuhan memberkati anak-anak dari Bapak Ibu Kekasih supaya yang mereka cita-citakan dapat mereka dapati di sisi Bapak. Kepada semua anak-anak dan semua keluarga, supaya hidup mereka selalu diikuti oleh suasana sukacita. Bapa dalam kerajaan surga, semua kami yang ada di saat ini Tuhan memberkati kami dengan peribadatan ini. Kebaktian ini biarlah Tuhan merahmati kami semua, supaya semua yang kami jalani ini Tuhan menjadi berkat sukacita bagi kami. Kami berdoa bagi kepengurusan wadah ini Tuhan, biarlah Tuhan rahmatilah saudara-saudara kami Tuhan, agar mereka menjadi penderita Injil. Mereka tidak lengah, mereka tidak merasa capek untuk mereka selalu hidup. Mereka selalu mengabarkan Injil melalui profesi mereka, melalui tugas dan peran mereka. Karena itu ya Tuhan, jadikanlah mereka anak-anak Tuhan yang selalu setia menjalani hidup. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi seluruh persembahan hidup kami yang kami bawa dari bilik-bilik perkumpulan kami, tapi juga yang telah disiapkan oleh keluarga hamba-Mu di sini. Biarlah Tuhan terima semua persembahan hidup kami sebagai persembahan
demi keluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami memasuki pekan yang baru, pekan yang penuh rahasia bagi kami. Kami justru tidak tahu apa yang bakal terjadi, tapi kami percaya kalau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami, niscaya kami akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Bapa di surga, inilah kami dengan doa dan berdoa. Syafaat kami Tuhan, biarlah Tuhan sendirikanlah telinga pengasihan dengan bersama kami. Karena kami berdoa bukan demi nama lain, melainkan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah nama. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari Bapak, setelah ketemu menerima berkat, ketemu menyanyi amin amin. Mari Bapak-bapak terima berkat. Terimalah janji berkatnya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, dalam tuntunan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam kebenaran dan kasih.